Lalu Nabi Musa kan di dalam hatinya seperti ini, loh kok seperti itu? Di mana letak keadilan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maba'dah, kembali lagi bersama Gembel Sarungan Official mengenai kemarin yang terjadi di Gontor. Apakah ada persinoniman, ada persamaan dengan kisah yang terjadi pada dulu di zamannya Nabi Musa? Di sini saya tidak membahas tentang hukum ya, tidak membahas tentang hukum yang harus dilaksanakan di Indonesia, bukan. Di sini bukan tentang hukuman, tetapi tentang kisah. Kisah ini apakah agak sama dengan ceritanya dulu Nabi Musa? Karena di zaman Nabi Musa dulu ada seorang kakek-kakek tua yang buta dan dibunuh. Dan di situ Nabi Musa juga ikut serta dalam melihat kejadian itu. Tetapi alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari dan dikoreksi jika nantinya ada kekurangan, kesalahan dalam saya menyampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Nanti ditulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang lain, versi yang lain, supaya kita tidak saling menghujat. Di sini kita cuma saling memaparkan apa yang terjadi, mungkin ada kesamaan ya. Jadi dulu di zaman Nabi Musa itu pernah terjadi kejadian yang seperti itu. Dan Nabi Musa waktu itu kan sedang bermunajat di Gunung Tursina. Bahwasanya Nabi Musa itu terkenal dengan sebutan Musa Kalimullah, Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung tanpa melalui perantara para malaikat. Nah, karena hal itu ya, Nabi Musa itu kan sedang bermunajat di Gunung Tursina. Tiba-tiba terbesitlah di benaknya bahwasanya dirinya itu ingin melihat keadilan Allah secara langsung kepada para makhluknya. Ya, karena pengadilan Allah itu ternyata tidak mesti ya. Terkadang Allah memberikan pengadilan itu bisa dilihat oleh orang banyak, dan kadang oleh Allah pun dirahasiakan, dan nabi-nabi pun tidak ada yang tahu kalau Allah tidak diminta oleh para nabi itu sendiri. Jadi waktu itu kan Nabi Musa minta pengadilan sama Allah, lalu dijawab, wahai Musa, kamu ini sungguh tergesa-gesa, kamu ini gak sabar, intinya seperti itu. Lalu Nabi Musa menjawab, ya Allah, insya Allah saya akan bersabar menghadapi apa yang akan saya lihat. Lalu oleh Allah diijabailah itu doa. Lalu Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk mendekati ke sungai, ke sumber mata air yang di daerah suatu tempat ya. Saat itu Nabi Musa itu bersembunyi di balik batu yang agak besar. Di situ Nabi Musa disuruh Allah untuk menunggu beberapa saat. Nah, karena akan ada hal yang akan terjadi. Lah, tak lama kemudian datanglah seorang pemuda memakai kuda dan membawa tas. Lalu turun di situ, tasnya ditaruh di samping kuda, dan ternyata tasnya itu agak buka sedikit. Ya, lalu pemuda ini berwudu, cuci muka dan sebagainya, lalu minum, lalu sholat. Di situ ada tas. Dia itu menaruh tas di samping kudanya, dan terbuka sedikit, bahwasanya terlihat beberapa kepingan emas yang amat banyak. Lalu setelah sholat selesai, pemuda ini lalu pergi. Tak lama kemudian datanglah seorang anak kecil. Ya, karena bawaan yang tadi ketinggal ya, dia nggak keinget sama sekali, dan akhirnya ditemukan oleh anak kecil ini, dan sama anak tenteng bawa pulang. Dan setelah pulang datang lagi seorang kakek yang tua yang buta, yang berjalan dengan meraba-raba, nggak bisa melihat ya. Di situ dirinya juga melakukan hal yang hampir sama yang dilakukan oleh pemuda yang awal tadi, yaitu ya wudu, lalu sholat. Habis sholat selesai, itu pemuda ternyata datang lagi, mendapati ada kakek-kakek di situ. Wahai kakek tua, apakah kau yang mengambil keping emasku yang ada di dalam tas? Hah? Keping emas apa? Tas apa? Saya di sini nggak tahu apa-apa, karena saya ini juga sudah tua dan saya buta. Saya nggak tahu bahwasanya di sini ada tas. Karena jawaban yang seperti ini pemuda menjadi marah, lalu hunuslah pedang, penggalah itu kepala si kakek tua. Dan habis dipenggal masih dicari lagi di dalam tubuh, di mana nggak ada. Dan akhirnya pergilah di situ pemuda. Lalu Nabi Musa kan di dalam hatinya seperti ini, loh
kok seperti itu? Di mana letak keadilan Allah? Lalu Nabi Musa bermunajat lagi kepada Allah. Ya Allah, saya ingin diberikan jawaban apa yang habis saya lihat. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada Allah kepada Nabi Musa. Lalu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya anak kecil yang itu tadi itu sudah mengambil apa yang sudah menjadi haknya. Karena dulu waktu ayahnya masih hidup itu bekerja menjadi buruh penunggang kuda yang selama bertahun-tahun nggak pernah dibayar oleh majikannya. Dan di situ ada anak yang mengambil itu karena bayaran ayahnya yang seharusnya dikasih kepada anaknya dan oleh Allah diberikan secara langsung seperti itu tadi. Nah, mengenai kakek tua yang itu kok dibunuh, itu dulunya adalah orang yang membunuh ayahnya anak kecil ini. Nah, karena Allah mengkisos kakek tua ini. Nah, di sini saya menyimpulkan ya bahwasanya Allah memberi hukuman kisos. Jadi secara fikih aja ya, secara fikih an-nafsu binafsi, membunuh dibalas dibunuh. Ketika kok orang itu membunuh dan dibalas dibunuh, besok di akhirat sudah tidak mendapatkan balasan apapun karena sudah dibalaskan. Tetapi beda ya, bukan dibunuh lalu keluarganya yang bunuh, enggak. Tetapi yang membunuh adalah seorang hakim. Kalau di sini malah Allah yang membalas secara langsung melalui perantara pemuda itu tadi. Berarti Allah sayang kepada kakek tua ini. Sudah habis sholat, difitnah, dibunuh. Matinya mulia itu malah. Karena matinya dalam keadaan sehabis sholat, ya, orang yang muslim dulu pernah berbuat kesalahan dan oleh Allah dibalaskan. Lah, karena hal seperti itu Nabi Musa langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Lalu dirinya itu bersujud kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, ya, karena sudah suudzon kepada Allah. Kenapa kok keadilan Allah kok nggak ada? Lah, karena itulah keadilan Allah itu ada yang disembunyikan dan ada yang diperlihatkan oleh orang umum. Lah, karena ini makanya saya tidak bisa bersuudzon dengan kejadian yang terjadi di Gontor. Apakah seperti apa, ada apa, dan gimana ceritanya kok bisa seperti itu. Lah, mungkin kalian punya pendapat lain tentang hal yang terjadi ini. Mungkin ada kesamaan atau tidak, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Apakah cerita ini ada sangkut pautnya, ada kesamaannya dengan cerita Nabi Musa? Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena dulu juga pernah ada kisahnya seorang, ya, ini kan ada dua pondok yang agak dekat ya. Di sini kan ya kiainya berseteru, entah itu karena masalah apa saya kurang paham. Dan di situ santrinya kan berseterunya itu cuma mungkin ya dari hati ke hati mungkin ya, tidak sampai adu hantam. Sedangkan muridnya itu yang sini kalem, yang murid sini ini selalu pokoknya ya, karena santri yang luar dari Jawa itu suka main tangan ya. Di waktu itu kan santri yang dari sini itu waktu itu kan tiba-tiba dari belakang ada santri yang dari sini itu pakai celurit di belakang, dibabat dari belakang pakai celurit, dirinya itu lari, wah ya, dirinya itu sangat takut. Ternyata yang dibabat belakangnya itu sama sekali nggak sobek ya, karena itu mendapatkan maunah dari Allah. Karena ya mungkin itu di pondok ahli abid, ahli dalam beribadah, ahli dalam apa ya, meladeni kiainya dan sebagainya. Akhirnya oleh Allah diberikan maunah secara bocah itu tidak menyadarinya. Dan ternyata setelah nggak lama kemudian, ini kan santri yang babat itu kan sudah mukim. Ternyata ada kabar-kabar bahwasanya yang babat itu dibabat oleh orang dan mantinya itu dibabat oleh orang lain. Nah, itu bahwasanya keadilan Allah itu benar-benar ada. Dulunya babat tapi nggak mempan, ternyata waktu meninggalnya dibabat oleh seseorang. Nah, apakah ini sama kejadian yang di Gontor dan kisah yang ke-1 dan ke-2 ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati dalam berkomentar, lebih hati-hati dalam menyimpulkan, dan lebih hati-hati dalam supaya kita intinya supaya tidak selalu bersuudzon kepada pihak manapun. Saya tidak membela yang salah, yang salah bagi saya, yang kalau salah benar-benar salah ya harus dihukum. Karena kita negara hukum dan kita jangan memperburuk ya, intinya jangan memperburuk keadaan. Dan saya menceritakan seperti ini supaya kita sama-sama menjadi orang yang bijak, orang yang tidak condong ke sana memperburuk dan tercondong ke sana terlalu memuji. Enggak, kita harus
menjadi orang yang bijak, tidak menjadikan hal yang tadinya ini hampir selesai menjadi nggak selesai-selesai. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.